Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadini dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 224111076. Di sini saya akan menjelaskan analis laporan keuangan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian analis laporan keuangan, tujuan, dan caranya. Pengertian analisa laporan keuangan. Sebelum mendalami analis laporan keuangan lebih dalam, ada baiknya Anda mempelajari terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan ini merupakan catatan yang berisi informasi keuangan suatu periode akuntansi yang kemudian digunakan untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan sendiri merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini sering dilakukan oleh auditor instansi pemerintah, dunia usaha, akuntansi, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan tujuan terkait keuangan pajak atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan dibagi menjadi neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Orang-orang ini adalah sumber informasi yang bagus. Laporan ini juga akan digunakan oleh perusahaan atau pemangku kepentingan, misalnya investor. Alasan pentingnya melakukan analisa laporan keuangan. Mengapa analis laporan keuangan harus dilakukan? Mudahnya analis atau pengamatan dilakukan sehingga pemilik usaha mengetahui dengan baik kondisi finansial bisnis yang sedang dijalankan. Tak hanya pemilik perusahaan, analis tersebut juga penting sebagai informasi kepada jajaran direksi dan para investor. Selain itu, analis laporan finansial dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan. Analis tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan analisa laporan keuangan. Sementara itu, selain mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, tujuan lain dari dilakukannya analisa laporan keuangan adalah: 1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan para investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Kedua, menyediakan berbagai informasi yang berkaitan tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang berikut dengan bunga yang dibebankan. 3. Sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para supplier, perusahaan wajib melakukan evaluasi kondisi finansial, kemungkinan keuntungan dari para pemasok, sekaligus kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab. Analis laporan keuangan juga dipakai untuk mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kemampuan para pelanggan dalam memenuhi semua kewajiban. Mendapatkan informasi tentang prospek suatu perusahaan digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan, menentukan bagaimana perkembangan suatu perusahaan, dan sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan atau strategi perusahaan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui besarnya kerugian atau masalah perusahaan lainnya. Cara analisa laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan dan melakukan analis terhadapnya tentu tidak dilakukan secara asal. Analis perlu dilakukan dengan cermat, teliti, sehingga informasi yang diberikan pun tepat dan akurat. Nah, cara melakukan analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, memahami latar belakang perusahaan. Cara pertama yaitu memahami dengan bagaimana latar belakang perusahaan. Kamu harus mengerti dengan baik semua produk yang ditawarkan, bagaimana model bisnis yang digunakan, bagaimana sistem penjualan yang dipakai, bagaimana cara perusahaan melakukan pencatatan, pembukaan, dan hal lainnya. Ini dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi supaya kamu mengerti bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Tak hanya itu, kamu juga lebih mudah memahami bagaimana cash flow perusahaan tersebut, yang membuat kamu lebih mudah menghitung
membuat laporan keuangan dan melakukan analisis terhadap laporan tersebut nantinya. Kedua, memperhatikan faktor yang berpengaruh selain mengetahui bagaimana latar belakang perusahaan. Kamu juga harus mengetahui apa saja faktor yang berpengaruh terhadap keadaan finansial perusahaan. Faktor tersebut seperti besarnya pajak yang harus dibayarkan, inflasi yang terjadi, besaran suku bunga, perubahan pada manajemen, dan hal lainnya. Ketiga, melakukan review laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, jangan lupa untuk melakukan review pada laporan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan saat mengulas suatu laporan keuangan perusahaan. Misalnya, apakah laporan finansial perusahaan tadi sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan atau SAK. Lalu, apakah angka yang tertulis dalam laporan finansial tersebut telah sepenuhnya tepat dan akurat? Juga bagaimana cara laporan keuangan tersebut disusun oleh seorang akuntan. Pasalnya, membuat laporan keuangan secara manual sangat beresiko terjadi kesalahan, terlebih pada mekanisme perhitungan dan ketepatan data. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan perlu dilakukan. Beberapa perusahaan membuat laporan finansial langsung secara internal, namun ada pula perusahaan yang memanfaatkan jasa atau pihak ketiga, yaitu seorang konsultan untuk menyusun laporan finansial. Melakukan analisis rasio laporan keuangan. Selanjutnya, lakukan analisis terhadap laporan keuangan yang telah dibuat. Cara menganalisis laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, dengan metode horizontal dan vertikal. Metode ini membandingkan data finansial tahun paling terakhir atau tahun yang sedang berjalan dengan data pada tahun sebelumnya. Metode analis ini juga dikenal dengan istilah analis tren dan kerap digunakan dalam manajer. Kedua, metode common size. Berikutnya ada metode common size yang menyajikan laporan finansial dengan konsep prestasi. Biasanya paparan yang dibuat ada hubungannya dengan segala aspek yang dirasa penting dengan jumlah yang besar, seperti penjualan dalam laporan laba rugi atau aset dalam laporan neraca. Yang ketiga, metode perbandingan atau komparatif. Lalu ada pula metode perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan saat ini dengan tahun sebelumnya. Dengan begitu, perusahaan dapat membandingkan masing-masing pos finansial yang akurat. Metode ini juga disebut dengan analis rasio. Metode index time series. Terakhir adalah metode index time series yang dilakukan dengan cara membuat laporan finansial sebagai indeks tahun dasar. Umumnya tahun dasar yang ditetapkan ditulis dengan indeks 100. Setiap metode analis laporan keuangan tadi sudah pasti punya kelemahan dan keunggulan masing-masing. Kamu hanya perlu menyesuaikan kebutuhan dan jenis laporan keuangan perusahaan yang kamu terapkan. Apakah laporan laba rugi neraca, arus kas, perubahan modal, atau catatan laporan keuangan? Membuat simpulan setelah melakukan analis dan berhasil menemukan permasalahan dalam perusahaan. Berikut strategi sebagai solusi. Tulislah semua hal tersebut sebagai simpulan. Nantinya simpulan ini bisa menjadi acuan saat kamu harus membuat laporan keuangan terbaru. Berikut sedikit penjelasan dari saya tentang analisis keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.